Bab 256-260. Bab 256, Cara Jahat. Di aula yang sunyi, semua orang menatap kosong ke arah Mo Cheng yang lehernya dengan mudah dicengkeram oleh orang berjubah hitam. Semua orang tanpa sadar menelan air liur mereka pada saat itu. Hanya 10 menit yang lalu, yang terakhir merencanakan garis besar rencana besar untuk mendominasi wilayah timur laut Kekaisaran Jiama. Namun, 10 menit kemudian, bahkan hidupnya dengan mudah diremas di telapak tangan orang lain. Cara segalanya berubah begitu cepat menyebabkan semua orang di aula sangat tidak percaya pada pergantian peristiwa. Namun, terlepas dari betapa tidak realistisnya perasaan itu, kebenaran yang muncul di mata mereka memberitahu semua orang dengan cara yang cukup brutal bahwa tetua pertama klan Mo ini, Algojo Mo, yang memiliki reputasi cukup kuat di wilayah timur laut, adalah mainan di tangan orang lain kali ini. Mendengar kata-kata dingin yang tebal yang dipancarkan dari bawah jubah hitam, semua orang di aula tiba-tiba merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di hati mereka. Terlepas dari apa yang terjadi, jika klan Mo benar-benar kehilangan Mo Cheng, pilar utama ini, maka kekuatan skala kecil ini akan dapat mengambil kesempatan untuk melepaskan diri dari kendali klan Mo di masa depan. Meskipun klan Mo memiliki cukup banyak sekutu di aula, tetapi masih belum ada satu orang pun yang keluar untuk memberikan bantuan. Tuan, mohon ampun. Saat orang berjubah hitam itu bersiap untuk meremas Mo Cheng di tangannya sampai mati dengan telapak tangannya, sebuah tangisan tiba-tiba terdengar di aula. Mendengar teriakan ini, semua orang di aula mengikuti suara itu dan mengalihkan pandangan mereka, akhirnya berhenti pada Gye yang telah berdiri. Segera, ekspresi mereka mulai berubah secara tidak teratur. Menjadi fokus perhatian semua orang, senyum pahit muncul di wajah tua Gye. Sejujurnya, setelah menyaksikan nasib Mo Cheng yang benar-benar tak berdaya, dia secara alami tidak ingin menjulurkan kepalanya. Namun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, Sekte Misty Cloud adalah dukungan dari klan Mo. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Jika orang berjubah hitam misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui ini hanya ingin memberi pelajaran pada Mo Cheng, Gye tidak akan keluar untuk menghentikannya. Namun, melihat situasinya sekarang, orang berjubah hitam itu jelas berniat untuk membunuh. Setelah sampai pada titik ini, Gye tidak bisa lagi hanya duduk. Lagi pula, jika dia membiarkan Mo Cheng terbunuh di depannya, dia tidak akan mungkin lolos dari teguran ketika dia kembali ke Misty Cloud Sect di masa depan. Tangisan Gye memang menyebabkan tindakan orang berjubah hitam itu terhenti. Orang berjubah hitam itu menoleh dan melirik Gye yang duduk di platform tinggi dengan acuh tak acuh. Api putih pucat tebal berulang kali melompat di tangan kirinya. Setelah menatap Gye untuk waktu yang lama, orang berjubah hitam itu menoleh lagi. Di bawah jubah hitam, sepasang mata dingin yang tebal tertuju pada wajah pucat Mo Cheng saat dia berkata dengan dingin, "Serahkan King Lin." Tuan, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda katakan." Bibir Mo Cheng bergetar saat dia berkata. Wajahnya terasa sedikit sakit karena ditusuk oleh tatapan sedingin es. Di bawah jubah hitam, sosok manusia dengan jelas menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tangannya tiba-tiba terangkat secara vertikal dengan api putih tebal menyelimutinya. Setelah itu, dia tiba-tiba menebas dan melewati pangkal lengan kanan Mo Cheng. Setelah telapak tangan melewatinya, lengan yang terputus jatuh. Telapak orang berjubah hitam itu seperti pisau tajam. Itu tidak menghadapi perlawanan sedikit pun saat memotong pangkal lengan Mo Cheng. Seketika, lengannya terlepas dan jatuh dari bahu Mo Cheng. Akhirnya, itu jatuh ke karpet merah cerah dengan cara yang menusuk mata. Tidak ada darah segar yang mengalir keluar dari lengan yang telah dipotong. Itu hanya memiliki jejak yang benar-benar hangus hitam. Jelas, sesaat ketika potongan telapak tangan orang berjubah hitam itu berlalu, suhu tinggi yang terkandung di dalamnya telah membakar pembuluh darah itu sepenuhnya. Rasa sakit yang tiba-tiba dari lengan yang hilang menyebabkan wajah Mo Cheng tiba-tiba memelintir kesakitan, tampak sangat buas dan menakutkan. Suara melengking tajam yang membawa rasa sakit yang sulit disembunyikan terdengar dengan keras dan jelas dari mulutnya, menyebabkan rasa dingin muncul di hati semua orang di aula. Betapa kejamnya, tatapan semua orang menggigil saat mereka menyapu lengan yang terlepas di tanah. Mereka menelan air liur mereka dan ekspresi mereka agak pucat. Hanya dalam sekejap mata, orang kuat ini, Mo Cheng, yang namanya mengguncang wilayah timur Kekaisaran Jiama benar-benar menjadi lumpuh.
Kejatuhan semacam ini menyebabkan orang agak merasa bahwa mereka berada dalam mimpi. Dengan telapak tangannya memegang daerah di mana lengannya patah, tubuh Mo Cheng berulang kali menggigil. Kegilaan dan kejahatan melintas di matanya yang lebih rendah dan dia dengan lembut meraung, "Orang-orang dari klan Mo, bunuh bajingan ini." Mendengar raungan lembut Mo Cheng, anggota klan Mo di sekitarnya saling melirik. Mereka mungkin ketakutan di dalam hati mereka, tetapi di bawah kekuatan yang tersisa dari Mo Cheng masa lalu, mereka hanya bisa mengatupkan gigi mereka bersama-sama dan menyerang Xiao Yan dengan wajah garang dan raungan marah. Orang berjubah hitam mengabaikan anggota klan Mo yang menerkam dan terus menatap Mo Cheng dengan acuh tak acuh. Anggota klan Mo menyerbu ke wilayah 5 meter dari orang berjubah hitam. Namun, ketika mereka mengangkat kaki mereka lagi, lapisan es berwarna putih tebal anehnya menyebar dari bawah kaki mereka dan membungkus tubuh mereka menjadi batang es dengan cahaya putih pucat yang bersinar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, interior aula memiliki 10 tambahan ditambah patung es realistis yang muncul entah dari mana. Segera, suasana di aula sekali lagi menjadi jauh lebih sunyi. Perasaan sedingin es menyelimuti seluruh aula, menyebabkan semua orang takut bahkan untuk menghembuskan napas. Mengamati 10 plus anggota klan Mo yang membeku menjadi ukiran es tanpa peringatan, Nalan Yanran dan Ge di platform tinggi menghirup udara sejuk. Metode serangan aneh orang berjubah hitam dan kekejamannya membuat mereka merasa agak terkejut. Setelah gelombang serangan telah meninggalkan hampir 10 ditambah potongan es, semua anggota klan Mo buru-buru mundur. Tidak peduli bagaimana Mo Cheng terus berteriak, mereka sangat gelisah sehingga mereka tidak berani memasuki wilayah penyerangan Xiao Yan lagi. Apakah kamu ingin menyerahkannya, atau tidak? Mengabaikan teriakan gila Mo Cheng, suara orang berjubah hitam itu masih muda dan halus. Sikap acuh tak acuh itu seolah-olah pembantaian dari sebelumnya tidak dilakukan olehnya. Siapa sebenarnya kamu? Mo Cheng terengah-engah dengan intens dan kasar. Dia mengangkat wajahnya yang ditutupi dengan tatapan seram dan tatapannya menatap tajam ke jubah hitam sambil berbicara dengan suara serak. Kamu menghabiskan sedikit kesabaran yang tersisa. Karakter liar Mo Cheng tidak menimbulkan kekaguman dari orang berjubah hitam. Suaranya yang rendah merembes keluar dari ketidaksabaran dan kedinginan seseorang yang kesabarannya akan benar-benar habis. Telapak tangannya diangkat perlahan hingga vertikal membentuk pisau berbentuk tangan. Itu sedikit bergetar dan nyala api putih tebal melompat dan membubung di atasnya. Jika kamu membunuhku, gadis kecil itu pasti akan segera mati bersamaku. Mengamati tangan yang perlahan terangkat dengan mata yang mengecil, wajah Mo Cheng dengan cepat menjadi terdistorsi. Sesaat kemudian, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi saat dia berteriak. King Lin sebenarnya masih hidup. Mendengar tangisan Mo Cheng, orang berjubah hitam itu menghela nafas lega sambil bergumam pelan di dalam hatinya. Seseorang dari klan Momu yang bisa berbicara mewakili klan, keluarlah. Serahkan gadis kecil yang telah Anda tangkap. Atau yang lain, hari ini, aku akan membasuh klan Mo dengan darah. Orang berjubah hitam itu menoleh dan berkata dengan lembut ke arah sekelompok orang dari klan Mo. Meskipun kata-kata orang berjubah hitam itu sangat tenang, anggota klan Mo yang telah menyaksikan keganasan serangannya tidak berani meragukan kebenaran dari apa yang dia katakan. Segera, ada seseorang yang melompat ke belakang dan menghilang dari aula. Tidak ada gunanya, tidak ada seorang pun di klan Mo ini yang berani melanggar perintahku. Mo Cheng terengah-engah. Dia memutar lehernya, ingin melepaskan diri dari telapak tangan yang mencengkram lehernya dengan erat. Namun, gerakannya tidak membantu sedikit pun. Katakan satu kata lagi dan aku akan membakar lidahmu. Sebuah tangan panjang bergerak maju mundur di depan mata Mo Cheng. Api putih tebal yang menutupinya menyebabkan cahaya dingin terpantul di mata Mo Cheng. Itu mengakibatkan dia menelan kata-kata berikut yang telah mencapai mulutnya. Tidak lama setelah anggota klan Mo menghilang, sekelompok besar orang dengan wajah khawatir menyerbu ke aula. Ketika mereka melihat keadaan mengerikan yang dialami Mo Cheng, ekspresi mereka menjadi kusam. Siapa di antara mereka yang bisa menduga bahwa tetua pertama yang biasanya berpostur orang kuat justru akan berubah menjadi seperti ini? Tuan ini, saya adalah kepala klan Mo, Molan. Bolehkah saya tahu dengan cara apa penatua pertama telah menyinggung Anda? Seorang pria parubaya yang mengenakan pakaian bagus maju 2 langkah dan berkata dengan suara sopan yang dalam. Dalam 10 menit, saya ingin melihat gadis kecil bernama King Lin yang telah ditangkap klan Mo Anda. Kalau tidak, klan Mo tidak perlu ada lagi. Di bawah jubah hitam,
Suara sedingin es serta kekuatan mengerikan yang tiba-tiba melonjak menyebabkan wajah semua orang di aula dipenuhi dengan kengerian. Orang berjubah hitam itu berdiri di tempat yang sama. Di bawah tekanan dari kekuatannya yang agung, garis retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tanah di bawah kakinya sementara kaca terdengar. Dou Huang mengamati garis retakan yang telah menyebar. Nalan Yanran dan Gye yang telah mengalami kekuatan dengan kekuatan seperti itu lebih dari sekali berteriak tanpa sadar saat ekspresi mereka berubah dengan cepat. Suara kedua orang itu seperti guntur marah yang dengan keras menghantam kepala semua orang di ruangan itu. Saat ini, bahkan wajah jahat Mo Cheng tidak bisa membantu tetapi menjadi kusam. Dia tidak menyangka bahwa orang berjubah hitam misterius ini sebenarnya adalah Dou Huang. Menggigil berulang kali di bawah kekuatan menakutkan dengan wajah berwarna tanah, sudut mulut kepala klan Mo yang dipanggil Mo Lan berkedut dengan cepat untuk beberapa kali. Gadis kecil, jangan bilang itu orang yang dibawa kembali oleh penatua pertama. Tuhan, siapa sebenarnya yang tersinggung oleh orang tua ini? Dia benar-benar menyebabkan Dou Huang datang ke sini. Petik 2. Tuan, tolong tunggu. Aku akan segera pergi dan melepaskan orang ini. Di bawah tekanan Dou Huang, Mo Lin bertindak dengan cara yang lugas. Dia mengerti dengan jelas bahwa dia dan yang lainnya tidak memiliki kualifikasi sedikit pun untuk membahas kondisi. Karena itu, dia segera dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Mo Lan, diam. Siapa yang mengizinkanmu melepaskannya? Mo Cheng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menangis dengan marah. Penatua pertama, mengapa Anda ingin menempatkan klan Mo kami dalam posisi berbahaya karena seorang gadis kecil? Dihentikan oleh Mo Cheng, Mo Lan mengerutkan kening dalam-dalam saat dia berkata dengan marah. Dari sikapnya, tampaknya dia tidak menyadari cara King Lin memiliki murid bunga ular hijau giok 3. Apa yang kamu tahu, gadis kecil itu pasti. Wajah Mo Cheng biadab. Namun, sebelum tangisannya benar-benar jatuh, orang berjubah hitam itu tiba-tiba berbalik. Sebuah kaki yang membawa kekuatan mengerikan disertai dengan suara yang tajam dan meledak-ledak saat Xiao Yan menendang perut bagian bawah Mo Cheng dengan keras. Segera, kata-kata yang mencapai mulut Mo Cheng ditelan dengan paksa. Dengan tangan kirinya memegang perut bagian bawah, seteguk darah segar dimuntahkan dengan keras. Kaki Mo Cheng berlutut di tanah dan terus bergesekan di tanah sambil bergerak mundur dari momentum sampai dia mengetuk pilar platform yang kuat dengan keras. Baru pada saat itulah kekuatan mengerikan ini diselesaikan. Orang berjubah hitam itu tampaknya telah mencapai batas kesabarannya terhadap Mo Cheng yang berisik seperti lalat rumah. Setelah dengan keras memberinya tendangan, ujung kaki orang berjubah hitam itu dengan lembut menekan tanah. Sosoknya sekali lagi seperti hantu saat melesat ke arah Mo Cheng yang berwajah pucat. Di tinjunya, api putih tebal dengan cepat diaglomerasi. Jelas, dia bermaksud untuk benar-benar melakukan pukulan pembunuhan kali ini. Tuan, karena wajah kurus sekte mistik laut kami, tolong lepaskan Mo Cheng. Merasakan niat membunuh yang tiba-tiba dari orang berjubah hitam, ekspresi Gye berubah drastis saat dia buru-buru memanggil. Orang berjubah hitam itu tampaknya belum mendengar panggilan Gye. Melihat orang berjubah hitam itu tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti sedikit pun, wajah tua Gye menjadi jelek. Setelah merenung sejenak, dia mengatupkan giginya dengan liar. Tubuhnya melintas dan menembak ke arah orang berjubah hitam. Nyah. Merasakan Gye menembak, teriakan dingin dipancarkan dari bawah jubah hitam. Tubuh orang berjubah itu tiba-tiba berputar aneh di udara. Setelah itu, dia berubah menjadi bayangan yang seperti hantu saat dia menggosok bahu Gye saat dia melewatinya. Saat keduanya bersentuhan, telapak tangan orang berjubah hitam itu tercetak secara belak-belakan di dada pihak lain. Seketika, keputihan pucat muncul di wajah Gye. Tubuhnya seperti layang-layang yang putus talinya saat dia melesat ke belakang. Saat keduanya terjalin satu sama lain, angin sepoi-sepoi mengangkat kain yang menutupi wajah orang berjubah hitam itu. Setengah dari wajah halus dan tampan terekspos dan gambar samar secara kebetulan ditangkap di mata Gye. Seketika tubuhnya terdiam. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Bab 257, Membunuh. Tubuh Mo Cheng Gye seperti daun yang jatuh di angin musim gugur saat dia dengan cepat menembak kembali dengan cara yang terengah-engah. Meja dan kursi di sepanjang jalan dihancurkan oleh kekuatan tersembunyi yang terkandung dalam Gye ketika mereka bersentuhan dengannya. Sepasang kaki Gye diseret ke tanah saat dia didorong mundur setengah jarak aula sebelum tubuhnya berhenti perlahan.
Wajah putihnya yang agak pucat ditutupi oleh ketidakpercayaan dan keterkejutan. Kamu, menyeka jejak darah dari sudut mulutnya, Geye menghela napas kasar beberapa kali. Hatinya seperti lautan badai. Wajah itu, mengapa itu tampak sedikit akrab? Dalam benaknya, wajah lembut tuan muda klan Xiao dari 3 tahun lalu, yang pantang menyerah dan keras kepala, perlahan muncul dari dalam ingatannya. Ketika itu tumpang tindih dengan wajah yang baru saja dia lihat sekilas, ada sedikit kemiripan. Mustahil. Jantungnya tiba-tiba bergetar hebat saat dada Geye dengan cepat naik dan turun. Dia menghirup dalam-dalam beberapa suap udara dan sesaat kemudian, menggelengkan kepalanya. Aku pasti salah lihat. Bahkan jika pemuda itu telah meninggalkan reputasinya sebagai orang cacat, sudah pasti tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap ini hanya dalam waktu 3 tahun. Dalam 3 tahun, seseorang yang tidak memiliki kekuatan bahkan seorang Dou Ze telah meningkatkan kekuatannya ke kelas Dou Huang. Kata-kata semacam ini adalah sesuatu yang Geye berani menepuk dadanya dan menjamin bahwa bahkan di seluruh benua Douqi, tidak akan ada satu orang pun yang bisa mencapainya. Saat perasaannya perlahan menjadi tenang, Geye juga mulai meragukan wajah yang sekilas dia lihat beberapa saat yang lalu. Setelah merenungkan sedikit, hatinya telah menjadi sangat percaya sebuah fakta. Penglihatannya memang dan pasti kabur. Setelah mempercayai ini di dalam hatinya, keterkejutan di wajah Geye akhirnya mulai perlahan pulih. Dia memegang dadanya dan batuk beberapa kali. Seutas darah sekali lagi mengalir keluar dari sudut mulutnya. Serangan telapak tangan dari orang berjubah hitam sebelumnya memang menyebabkan dia menerima cedera yang cukup serius. Paman Ge, apakah kamu baik-baik saja? Dari platform tinggi, Nalan Yanran melayang ke sisi Geye. Kekhawatiran muncul di wajahnya yang cantik saat dia segera bertanya. Batuk aku baik-baik saja. Geye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Mengamati wajah pucat Geye, alis Nalan Yanran terangkat secara vertikal. Ini adalah pertama kalinya dia menyaksikan seseorang yang berani memperlakukan anggota Misty Cloud Sect sedemikian rupa. Segera, wajahnya yang cantik menjadi dingin saat dia melemparkan pandangannya ke arah orang berjubah hitam itu. Dia dengan dingin berkata, "Tuan, dapatkah tindakan Anda hari ini ditafsirkan sebagai provokasi terhadap Sekte Misty Cloud?" Orang berjubah hitam itu sedikit bergetar. Nalan Yanran tampaknya bisa merasakan tatapan acuh tak acuh yang ditembakkan dari bawah jubah hitam. Segera, dia dengan erat memegang tangannya, kemarahan tersembunyi di dalam hatinya. Selain membesarkan Sekte Misty Cloud, apa yang bisa kamu lakukan? Aku pasti akan mengambil nyawa Mo Cheng hari ini. Jika Anda ingin menghentikan saya, Anda dapat mengambil tindakan. Anda tidak perlu menggunakan Sekte Misty Cloud dan Yun Yun untuk menakut-nakuti saya. Itu tidak akan berhasil pada saya. Orang berjubah hitam menepuk lengan bajunya. Suaranya membawa beberapa ejekan dan tawa dingin. Kamu, mendengar ejekan orang berjubah hitam, kemarahan menyerbu ke alis gelap Nalan Yanran. Dia dengan dingin tertawa, kamu adalah seorang Dou Huang. Aku pikir kamu tidak bisa menjadi seseorang tanpa reputasi di Kekaisaran Jiama. Karena Anda bersikeras membunuh Mo Cheng hari ini, tolong beritahu saya nama Anda. Di masa depan, Sekte Misty Cloud saya akan menemukan Tuan dan bernalar dengan Anda. Petik 2. Alasan dengan saya. Keke, seharusnya Yun Yun membawa beberapa ratus orang untuk bernalar bersama, bukan? Orang berjubah hitam menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek. Karena kamu berani membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak kekuatan di wilayah timur laut, mengapa kamu menyembunyikan kepalamu dan hanya menunjukkan ekormu? Dengan kekuatanmu, kupikir bukan karena kamu takut akan balas dendam dari klan Mo tetapi kamu takut dengan Sekte Misty Cloud di belakang klan Mo, kan? Nalan Yanran berkata dengan dingin. Bukannya aku tidak berani, tapi aku tidak mau. Anda tidak perlu begitu cemas. Saya cepat atau lambat akan menuju ke Misty Cloud Sect. Ketika saat itu tiba, Anda secara alami akan bersih dari identitas saya. Orang berjubah hitam berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar bahwa orang berjubah hitam itu memandang rendah Sekte Awan Berkabut sedemikian rupa, Nalan Yanran menggigit gigi peraknya dengan lembut dan dengan kejam berkata, bagus. Karena Anda memiliki keberanian seperti ini, saya ingin melihat apakah Anda benar-benar memiliki keberanian untuk masuk ke Sekte Misty Cloud. Kau sudah selesai. Jubah hitam itu sedikit bergetar. Orang di dalam sepertinya mengangkat bahunya, jika kamu telah mengatakan semua yang kamu inginkan, maka tolong berhenti membuat keributan.
Saya akan menyerang. Jika Anda ingin memblokir saya, silakan. Namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa saya tidak akan menunjukkan belas kasihan karena identitas Anda. Jika Anda tidak ingin Sekte Mistik Laut kehilangan penerus, maka tetaplah diam di samping. Petik 2. Mendengar ini, mulut kecil Nalan Yanran yang merah dan ramping terkatup rapat. Dadanya yang melimpah naik dan turun sedikit, menyapu sudut yang dipenuhi godaan. Meskipun hatinya sangat marah, dia tidak memiliki solusi yang mungkin. Di aula besar ini, tidak ada orang yang bisa bersaing dengan orang kuat yang misterius ini. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak takut pada Sekte Awan Berkabut. Oleh karena itu, selain melihat Mo Cheng menjadi roh di bawah telapak tangannya, dia tampaknya tidak memiliki pilihan lain. Mengabaikan tindakan Nalan Yanran di belakangnya, orang berjubah hitam itu perlahan berbalik. Dia dengan dingin menatap Mo Cheng yang mengandalkan pilar platform untuk berdiri. Di telapak tangannya, api putih tebal membubung sambil membawa es. Tuan ini, melihat orang berjubah hitam itu akan melakukan pukulan pembunuhan, wajah kepala klan Mo, wajah Mo Lan menjadi pucat. Meskipun dia ingin maju untuk menghentikannya, dia hanya bisa dengan paksa menekan dorongan ini setelah melihat nasib Gye dan Nalan Yanran beberapa waktu lalu. Orang berjubah hitam ini jelas menahan diri karena status Gye. Namun, jika mereka menyerbu ke depan, bagian dalam aula kemungkinan akan menerima beberapa patung es lagi. Oleh karena itu, Mo Lan hanya bisa berdiri pada jarak yang agak lebih aman dari orang berjubah hitam dan berbicara, "Tuan, tidak ada yang terjadi pada gadis kecil bernama King Lin itu. Selama Anda bersedia melepaskan penatua pertama, klan Mo kami bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dalam ketentuan yang Anda tentukan." Orang berjubah hitam itu tetap diam dengan kata-kata yang dikatakan Mo Lan. Di bawah pengamatan semua pemimpin di aula, dia perlahan berjalan menuju Mo Cheng. Niat membunuh gelap dan dingin yang samar menyebabkan interior aula diselimuti atmosfer es. Mengamati orang berjubah hitam yang bahkan tidak peduli dengannya, Mo Lan tersenyum canggung. Di bawah tekanan kekuatan absolut seperti itu, dia hanya bisa melepaskan pikiran untuk mencoba menyelamatkan. Dia yang hatinya sedih hanya bisa berharap bahwa Dou Huang ini, yang tindakannya sangat kejam, tidak akan mulai membersihkan klan Mo setelah membunuh Mo Cheng. Jika tidak, klan Mo akan benar-benar menurun dari kekuatan teratas ke yang bahkan tidak akan diberi peringkat. Tampaknya Mo Cheng juga mengerti bahwa orang berjubah hitam itu bertekad untuk membunuhnya. Karena itu, dia tidak mengeluarkan permintaan belas kasihan yang tidak berguna. Dia menatap orang berjubah hitam yang berjalan dengan merusak. Tangan kirinya yang tersisa tiba-tiba bergoyang sedikit. "Jika kamu ingin membunuhku, aku juga akan meninggalkan beberapa bekas luka padamu." Dengan senyum sinis, Mo Cheng meringkuk tubuhnya, yang tiba-tiba bergetar. Kekuatan tersembunyi yang ganas menghancurkan lengan bajunya. Di tangan yang telanjang di udara, pembuluh darahnya seperti banyak ular kecil saat mereka berulang kali berdenyut. Tangan itu juga tiba-tiba menjadi lebih besar. Kuku yang semula normal juga melebar setengah inci dan warnanya juga menjadi hitam yang tak tertandingi dan anehnya. Saat ini, tangan Mo Cheng benar-benar terlepas dari bentuk normal manusia. Melihatnya, tangan itu tampak lebih seperti anggota tubuh binatang ajaib. Warna merah pucat berangsur-angsur muncul di lengannya. Sesaat kemudian, seluruh tangannya benar-benar menjadi merah. Ketika seseorang melihatnya, itu seperti sekelompok api yang dibentuk menjadi lengan. Mematahkan lengan gunung. Tetua pertama benar-benar mentransplantasikan lengan bawah dari peringkat 5 binatang ajaib, badak gunung pemecah api, yang ada dalam koleksi klan kami, ke tubuhnya. Mengamati Mo Cheng yang tangannya menjadi sangat luas, semua eselon atas klan Mo tidak bisa membantu tetapi berseru tanpa sadar. Ekspresi Mo Lan berubah drastis saat dia menatap tangan Mo Cheng. Sudut mulutnya tidak bisa membantu tetapi berkedut. Benda yang merupakan barang paling berharga dari klan ini dan sebenarnya telah menjadi milik pribadi Mo Cheng. Sebagai kepala klan, hatinya benar-benar marah. Pergi dan mati. Menatap jahat pada orang berjubah hitam, kaki Mo Cheng dengan kasar melangkah dari pilar platform di belakangnya. Lututnya sedikit tertekuk saat tubuhnya menjadi seperti bola meriam yang menembak langsung ke orang berjubah hitam itu. Saat dia maju ke depan, tangan Mo Cheng yang agak besar terseret ke tanah. Jari-jarinya yang tajam merobek 5 selokan yang dalam di tanah yang keras. Mengamati Mo Cheng, yang kekuatannya tiba-tiba menjadi sangat menakutkan, ekspresi semua orang di ruangan itu sedikit berubah.
Meskipun mereka telah mendengar bahwa anggota klan Mo dapat mentransplantasikan anggota tubuh binatang ajaib untuk menggantikan organ asli mereka, mereka belum pernah melihat seberapa besar perubahan yang dapat dibawa oleh transplantasi tersebut. Berdiri di tempat, orang berjubah hitam itu menatap Mo Cheng, yang matanya menjadi sangat merah dan benar-benar tertekan oleh darah. Dia dengan lembut dan dingin berkata sambil tersenyum, "Sungguh orang yang menyedihkan, tampaknya ketika Anda telah memperoleh kekuatan binatang ajaib, kondisi mental Anda secara bertahap terkikis oleh sifat binatang itu. Bagian paling menonjol dari apa yang kamu sebut transplantasi tampaknya mengubah seseorang menjadi binatang ajaib yang hanya tahu cara membunuh, kan? Bajingan, pergi dan mati." Mu Cheng melebarkan matanya dengan marah di wajahnya yang kejam. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan tubuhnya melesat ke atas kepala orang berjubah hitam itu. Telapak tangannya yang besar dengan kejam diayunkan ke bawah. Saat tangannya melambai, udara benar-benar hancur sampai menciptakan ledakan yang menusuk telinga dari kekuatan yang menakutkan ini. Di kaki orang berjubah hitam ini, tanah yang keras mulai retak sedikit demi sedikit di bawah tekanan kekuatan mengerikan di udara. Merasakan serangan kekerasan dari kekuatan di atas kepalanya, orang berjubah hitam itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia dengan jelas mengungkapkan wajah halus dan tampan di bawah jubah hitam untuk melihat Mo Cheng, yang matanya merah. Meskipun pikirannya sudah memasuki keadaan liar saat ini, kejutan tidak percaya yang sulit disembunyikan tanpa sadar muncul di mata merah Mo Cheng ketika dia melihat pemuda-muda yang jernih seperti wajah orang berjubah hitam. Sudah berakhir. Wajah halus dan tampan itu tanpa ekspresi saat dia menatap Mo Cheng yang terkejut. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Di atasnya, bibit api dari ketenaran putih tebal menggeliat sedikit. Sesaat kemudian, tiba-tiba ditembakkan seolah-olah ditembak oleh penyembur api. Api putih tebal yang mengerikan melesat ke udara dan membungkus Mo Cheng di dalamnya. Di bawah pandangan semua orang, lapisan es putih tebal tiba-tiba muncul di permukaan tubuh Mo Cheng yang dikelilingi oleh api. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkusnya dengan patung es yang hidup. Bone Chilling Flame, campuran panas ekstrim dan dingin ekstrim. Saat sangat panas, membakar segalanya, saat sangat dingin, membekukan daratan. Dari udara, patung es turun dengan lemah. Di atasnya, orang masih bisa melihat keterkejutan dan keganasan di wajahnya tepat sebelum kematian. Kaca, patung es itu mendarat di tanah dan di bawah pengawasan banyak orang dan pecah. Di dalamnya, bahkan tidak ada mayat yang tersisa. Saat semua orang menatap es berwarna putih yang perlahan-lahan mencair di atas karpet yang cerah, bagian dalam aula sesunyi kematian. Bab 258, Wanita berpakaian hijau misterius. Orang berjubah hitam itu menatap es berwarna putih yang mencair dengan acuh tak acuh. Dia mengangkat kepalanya perlahan dan tatapannya melewati dupeng berwarna hitam dan perlahan menyapu aula yang sunyi dan mematikan. Dupeng, topi jerami berbentuk kerucut dengan kain panjang di ujungnya. Kain itu menyembunyikan wajah orang itu. Meskipun penglihatannya diisolasi oleh dupeng berwarna hitam, semua orang di setiap titik yang tatapannya akan berubah secara drastis dan leher mereka berkontraksi. Banyak tatapan teralihkan saat dipenuhi dengan kengerian saat mereka berkeliaran tanpa target. Mereka tidak lagi berani melihat orang berjubah hitam itu. Nalan Yanran dengan erat memegang tangannya. Wajah cantiknya sedikit pucat saat dia menatap es yang mencair secara bertahap di karpet. Tubuh indah miliknya sedikit bergetar. Tetua pertama klan Mo ini, yang masih merencanakan rencana ambisiusnya hanya 1 jam yang lalu, saat ini bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa tepat di depannya. Dua adegan yang sangat berbeda ini benar-benar membuat orang sulit mempercayai apa yang sebenarnya terjadi. Nalan Yanran menarik napas dalam-dalam dari udara dingin. Dia perlahan menenangkan gelombang di hatinya. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia jauh dari gadis muda yang sentimental setelah 3 tahun pelatihan. Keputihan pucat di wajahnya yang cantik secara bertahap ditarik. Matanya yang cantik menatap orang berjubah hitam dan berkata, "Terlepas dari siapa kamu, dendam antara kamu dan Sekte Misty Cloud telah dibuat. Mo Cheng mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk menyebabkan Sekte Misty Cloud berkonflik dengan Do Huang, tapi reputasi Sekte Misty Cloud sepadan dengan harganya. Hari ini, kamu telah membunuh Mo Cheng di depan begitu banyak pemimpin kekuatan Timur Laut serta kami. Jika kami, Sekte Misty Cloud, tidak melakukan apa-apa, kekuatan lain yang mengandalkan Sekte Misty Cloud akan sangat kecewa.
Tatapan di bawah jubah hitam diam-diam mengamati Nalan Yanran yang benar-benar bisa mengabaikan tekanan pasukannya. Beberapa saat kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan dengan lembut berkata, Sekte Mistik Laut Anda dan saya cepat atau lambat akan berdiri di tempat yang berlawanan. Bahkan jika hari ini saya tidak membunuh Mo Cheng, saya masih akan menuju ke Mistik Laut Sect di masa depan. Ketika saatnya tiba, dendam kita kemungkinan akan menjadi lebih parah. Oleh karena itu, kata-kata Anda ini tidak berdampak pada saya. Petik 2. Kamu siapa? Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, alis Nalan Yanran menyatu dengan lembut saat dia berteriak tanpa sadar. Kamu akan tahu di masa depan. Orang berjubah hitam dengan acuh tak acuh menanggapi. Segera, dia mengabaikan Nalan Yanran, berbalik dan perlahan berjalan menuju anggota klan Mo yang memiliki ekspresi berduka. Serahkan orang itu. Orang berjubah hitam itu menghentikan langkahnya 2 meter dari Molan. Suaranya acuh tak acuh seperti es. Di dalamnya terkandung beberapa niat membunuh yang belum hilang, menyebabkan hati Molan dengan jelas memahami implikasi. Di balik kata-kata itu saat itu sedikit bergetar. Jika dia dan yang lainnya menunda lebih lama lagi, orang berikutnya yang berubah menjadi es kemungkinan besar adalah diri mereka sendiri. Tuan, orang itu akan segera berada di sini. Suara Molan sedikit bergetar saat dia menjawab. Langkah kakinya bergetar saat dia mundur 2 langkah sebelum dia diam-diam merasa nyaman. 5 menit. Orang berjubah hitam mengabaikan penarikan Moran. Suaranya dipenuhi dengan rasa dingin saat dia mengucapkan 2 kata itu. Setelah itu, dia seperti pilar kayu, berdiri di aula dengan tenang. Mendengar 2 kata ini, sudut mulut Molan berputar beberapa kali. Setelah itu, dia buru-buru melambaikan tangan kepada salah satu anggota klan Mo dan dengan wajah cemas, memintanya untuk segera pergi dan mempercepat prosesnya. Di aula besar yang luas, ada kaligrafi berwarna merah yang mewakili kemeriahan yang masih tergantung di pilar-pilar besar. Namun, pada saat ini, warna merah meriah ini membuat semua orang di aula yang melihatnya tersenyum pahit. Kemungkinan setelah hari itu berakhir, klan Mo yang baru saja merayakan acara bahagia harus mempersiapkan pemakaman. Banyak tatapan menyapu aula besar. Ketika tatapan sembarangan menyapu orang berjubah hitam yang berdiri di tengah aula, hati mereka akan bergetar hebat. Tetua pertama klan Mo yang telah menekan mereka sampai mereka tidak marah seperti sekelompok lumpur lunak ketika dia berakhir di tangan keberadaan yang bahkan lebih menakutkan ini. Jika yang terakhir ingin menguleni, dia menguleni. Penatua pertama tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Orang kuat semacam ini jelas bukan seseorang yang bisa dihubungi oleh orang-orang dari kelas mereka. Saat ini, mereka semua diam-diam menebak dalam hati mereka berapa banyak kotoran anjing yang harus diinjak Mo Cheng ini untuk menarik orang kuat yang berdiri di puncak kekaisaran Jiama dan terbunuh olehnya. SL, nasib buruk. Di aula, semua kepala manusia diaduk, tetapi tidak ada suara sedikit pun. Adegan aneh menyebabkan aula besar dipenuhi dengan suasana yang sangat menakutkan. Berdiri di tempat, kepala orang berjubah hitam itu sedikit terpelintir. Cahaya remanen dari sudut matanya melewati Dupeng dan akhirnya menyapu ke arah bayangan hitam samar yang berdiri di balok atap. Dia mengangguk ke arah yang terakhir, menunjukkan bahwa semuanya berjalan lancar. Hai Bodong berdiri di balok atap dan merasakan tatapan terselubung dari orang berjubah hitam dari bawah. Dia ragu-ragu sejenak dan juga mengangguk. Namun, ketika dia mengangguk, wajah tua di bawah jubah hitam itu bodoh dan tidak pasti. Ini karena, beberapa saat yang lalu, dia tampaknya samar-samar merasakan ki yang sangat kabur yang tersembunyi di aula di bawah. Namun, perasaan ini adalah perasaan yang sangat kabur. Tingkat ketidakjelasan sedemikian rupa sehingga bahkan Hai Bodong sendiri tidak dapat menarik kesimpulan. Orang berjubah hitam tidak menemukan ekspresi tidak pasti dari Hai Bodong di bawah jubah hitam lainnya. Saat dia diam-diam menunggu beberapa menit, cincin hitam gelap di tangannya tiba-tiba bergetar sedikit. Getaran cincin itu mungkin sangat kecil tetapi tidak luput dari perhatian orang berjubah hitam itu. Dia segera bertanya dengan suara tercengang dan lembut, "Guru, ada apa?" Hati-hati. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sepertinya aku merasakan aroma yang agak familiar. Suara lama Yao Lao agak serius dan tidak pasti seperti yang terdengar di hati Xiao Yan. Apa maksudmu? Mendengar ini, Xiao Yan sejenak kosong. Dia berkata dengan terkejut, aroma yang familiar. Pada saat kamu meminjam kekuatan spiritualku dan meletus, aroma yang awalnya tersembunyi dengan sempurna itu memiliki beberapa gerakan.
Kalau tidak, saya khawatir bahkan saya tidak dapat menemukannya. Suara berat Yao Lao berkata, selain itu, aroma ini memberi saya perasaan yang akrab, mungkin siapapun itu mungkin pernah melakukan kontak dengan saya di masa lalu. Mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan tiba-tiba bergetar. Beberapa kejutan muncul di wajah di bawah jubah hitam. Xiao Yan tidak yakin dengan kekuatan yang dimiliki Yao Lao di masa lalu. Namun, dia setidaknya yakin bahwa Yao Lao saat itu adalah orang yang kuat di puncak piramida benua Doqi. Untuk berhubungan dengan Yao Lao saat itu, kekuatan orang itu jelas bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Saat itu, saya jarang berhubungan dengan orang-orang kuat dari Kekaisaran Jiama. Oleh karena itu, saya pikir orang dengan latar belakang yang tidak diketahui ini seharusnya berasal dari orang kuat yang mengembara di benua Doqi. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia benar-benar datang ke Kekaisaran Jiama ini dan menyembunyikan dirinya di klan Mo ini. Apa sebenarnya yang dia kejar? Yao Lao merenung. Seperti apa kekuatannya? Xiao Yan menekan alisnya erat-erat saat dia mengajukan pertanyaan paling penting di dalam hatinya. Saya tidak yakin. Sekarang, aku hanya bisa merasakannya secara samar. Saya bahkan tidak dapat mengidentifikasi siapa sebenarnya dia. Yao Lao sedikit pusing saat dia menjawab. Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Tunggu King Lin muncul dan cepat bawa dia pergi. Oke. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sedikit. Beberapa keseriusan muncul di wajahnya. Kilatan sisa dari sudut matanya, dengan bantuan dari penutup jubah hitam, secara tidak jelas menyapu aula yang dipenuhi orang. Namun, dia tidak mendapatkan apapun darinya. Seketika, kewaspadaan di hatinya berangsur-angsur meningkat. 5 menit berlalu dengan cepat. Pada saat terakhir, wajah cemas Molan menatap sosok manusia yang muncul di ujung pandangannya dan menghela nafas lega. Beberapa sosok manusia dengan cepat berlari ke aula. Di belakang 3 anggota klan Mo, seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian berwarna hijau membuka matanya yang berair dan terkejut saat dia dengan malu-malu menilai lingkungan asing ini. Di aula besar, tatapan semua orang menatap gadis kecil berpakaian hijau yang menyedihkan ini. Hati mereka agak tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa alasan Dou Huang ini untuk memulai perkelahian sebenarnya adalah gadis kecil yang penampilannya cukup cantik ini. Mengamati King Lin yang sedikit kurus dan pucat tetapi tidak memiliki masalah serius, Xiao Yan menghela nafas panjang lega. Tinjunya yang terkepal erat di bawah lengan bajunya menjadi jauh lebih santai. Tuan, ini adalah gadis kecil yang telah ditangkap oleh penatua pertama dari kota Gurun Batu. Selama periode waktu ini, kami tidak menyakitinya. Moran dengan hati-hati membawa King Lin ke bawah dan berjalan ke Xiao Yan dengan gelisah saat dia berkata. King Lin saat ini tidak mengenali Xiao Yan. Karena itu, ketika dia melihat Moran membawanya ke orang berjubah hitam, kecemasan segera muncul di wajah kecilnya. Dia berjuang sejenak, tetapi gagal untuk sedikit pun menjabat tangan Moran. Mengamati King Lin yang sedang dibawa, Xiao Yan menghela nafas lega. Dia mengulurkan tangannya dan ingin menerima King Lin ketika perubahan melonjak di aula yang tenang. Bang! Ketika Xiao Yan mengulurkan tangannya, sebuah suara jernih tiba-tiba terdengar di sisinya. Segera, tanah yang keras tiba-tiba pecah. Cabang-cabang pohon berwarna hijau yang tak terhitung jumlahnya menjulang dari bawah tanah. Setelah itu, mereka melilit bersama dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap mata, mereka membentuk sangkar kayu, mengunci erat Xiao Yan di dalamnya. Perubahan mendadak menyebabkan semua orang di aula besar termasuk Nalan Yanran bingung. Mereka tidak menyangka bahwa ada seseorang yang akan mengambil inisiatif untuk menyerang Dou Huang ini. Pada saat semua orang bingung, sosok manusia berwarna hijau pucat yang berdiri di dekat pilar seperti pelayan di aula, di mana semua kepala bergerak, tiba-tiba melesat keluar. Kecepatan sosok manusia berwarna hijau itu begitu cepat hingga menakutkan. Dalam sekejap mata, dia melintas ke depan Moran yang terkejut, mengulurkan tangannya dan menariknya kembali, menyendok King Lin ke dadanya. Kamu ingin melarikan diri. Sosok manusia berwarna hijau meraih King Lin. Ujung kakinya menekan tanah dan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Namun, api putih tebal mengamuk dari dalam sangkar kayu. Dalam sekejap, itu benar-benar membakar kandang. Dengan tangisan lembut, kaki Xiao Yan yang berisi kekuatan ganas menendang dengan keras kepala sosok manusia berwarna hijau itu. Merasakan serangan ganas Xiao Yan, sosok manusia berwarna hijau itu melambaikan tangannya. Sebuah pilar kayu besar tiba-tiba melonjak dari tanah.
Saat serbuk gergaji terbang kemana-mana, itu berhasil memblokir serangan Xiao Yan. Setelah memblokir Xiao Yan, tubuh sosok berwarna hijau itu berputar aneh di udara dan melesat ke arah luar aula. Hai tua, hentikan dia. Hei, benar-benar ada seseorang. Tepat saat sosok manusia berwarna hijau hendak keluar dari pintu, udara dingin membengkak di pintu masuk utama. Dalam sekejap, itu diaglomerasi menjadi perisai es tebal yang benar-benar menghalangi pintu utama. Jari kaki sosok manusia berwarna hijau dengan lembut menekan perisai es sebelum dia menarik kembali dengan agak tak berdaya. Tubuhnya melompat ke atas pilar dan tatapannya melayang ke arah Hai Bo Dong pada balok atap di atas. Dia tertawa dengan suara lembut, "GG tertawa, Dua Do Huang. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa Kekaisaran Jiama ini memiliki begitu banyak orang kuat yang tersembunyi. Namun, saya sangat tertarik pada gadis kecil ini dan tidak akan melepaskannya begitu saja." Di aula besar, Xiao Yan melompat ke atas pilar lain dengan cara seperti kilat. Dia dengan dingin menatap wanita berpakaian hijau yang menyembunyikan penampilannya. Di antara kedua telapak tangannya, api putih tebal dengan cepat naik. Di dalam aula yang luas, tiga kekuatan agung melonjak dengan hebat. Ketika semua orang di aula mengangkat kepala mereka untuk menyaksikan tiga orang di balok atap, wajah mereka tercengang. Bab 259, Pertarungan antara tiga Do Huang. Di atas pilar besar, ada tiga sosok manusia berdiri. Cara mereka yang agung dan mengesankan memberikan begitu banyak tekanan sehingga setiap orang kesulitan bernapas. Di aula besar, Nalan Yanran dan Geye menatap tiga sosok manusia di pilar dengan wajah terkejut. Melihat cara yang mengesankan dari ketiga orang itu, jelas bahwa mereka semua adalah dari kelas Do Huang. Orang-orang yang sangat kuat dari kelas seperti itu adalah sesuatu yang jarang dilihat Nalan Yanran terlepas dari statusnya. Saat ini, bagaimanapun, tiga dari mereka tiba-tiba muncul di aula klan Mo. Kejutan yang mereka bawa langsung menghancurkan bahkan kekuatan mental Nalan Yanran, yang cukup kuat. Saya harus melaporkan masalah ini kepada guru sesegera mungkin. Pikiran ini terlintas di hati Nalan Yanran. Dia bertukar pandang dengan Geye. Keduanya melihat keseriusan yang belum pernah ada sebelumnya di mata masing-masing. Tiga Do Huang cukup untuk membalikkan Kekaisaran Jiama. Berdiri di atas pilar, Xiao Yan memperhatikan wanita berpakaian hijau itu dengan seksama. Meskipun wajahnya ditutupi oleh benang hijau, yang menutupi penampilannya, tubuhnya yang indah dan cantik di bawah pakaian hijau memberi semua orang pemahaman di hati mereka bahwa penampilan wanita itu tidak akan terlalu buruk. Pada saat ini, wanita berpakaian hijau misterius ini dengan lembut menjentikkan tangannya ke King Lin yang berulang kali. Berjuang yang dia peluk ke dadanya. Segera, King Lin yang berjuang pingsan. "Hehe, rekan kecil, kamu bisa santai. Aku tidak tega menyakitimu." Wanita berpakaian hijau itu tersenyum lembut saat dia dengan lembut mengusap wajah kecil King Lin. Tangan kirinya dengan lembut memeluk yang terakhir ke dadanya sebelum mengangkat kepalanya dan memperhatikan Xiao Yan dan Hai Bo Dong yang telah mengelilinginya dari kedua sisi. Dia tersenyum dan berkata, "Seandainya saya tahu bahwa dua Do Huang akan tertarik, saya akan mengambil tindakan lebih awal. Teknik transplantasi klan Mo tidak semistis yang saya kira, saya bahkan diam-diam belajar sedikit." Ini benar-benar kesepakatan yang kalah. Mendengar kata-kata wanita berpakaian hijau itu, ekspresi pada Moran dan yang lainnya di bawah berubah drastis. Teknik rahasia yang sangat dibanggakan oleh klan Mo sebenarnya telah dipelajari secara diam-diam oleh wanita misterius ini tanpa ada yang mengetahuinya. Ini seperti pencuri yang mencuri ayam dan memakannya. Namun, pencuri itu kemudian menyalahkan pemiliknya karena memelihara ayam yang rasanya tidak enak. Logika bandit wanita berpakaian hijau ini benar-benar menyebabkan banyak anggota klan Mo sangat marah sehingga mereka memutar mata. Namun, terlepas dari bagaimana mereka memutar mata, mereka tidak berani melangkah maju dan berdebat dengan pihak lain. Lagi pula, orang kuat yang bahkan seorang Do Huang harus perlakukan dengan serius adalah seseorang yang klan Mo mereka tidak memiliki kemampuan atau kualifikasi untuk beralasan. Karena itu, wajah mereka hanya bisa menggelapkan dan menelan buah pahit ini tanpa mengeluarkan suara. "Kamu siapa? Mengapa Anda mencoba menculik King Lin?" Xiao Yan menatap wanita berpakaian hijau dan mata di balik jubahnya mengernyit. "Apakah rekan kecil ini bernama King Lin?" "Haha, itu nama yang cukup bagus." Wanita berpakaian hijau itu tertawa.
Jari-jarinya yang halus dengan hati-hati menarik kelopak mata King Lin dan menatap tajam ke 3 titik hitam kecil di sekitar pupilnya. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dengan puas dan dengan lembut bergumam, itu benar-benar, murid bunga ular giok hijau 3. Sepertinya indera Baiya tidak salah. SL, Baiya juga berarti gigi putih. Tindakan wanita berpakaian hijau membuka kelopak mata King Lin menyebabkan sudut mulut Xiao Yan bergetar beberapa kali. Sekarang, dia juga mengerti bahwa wanita misterius ini juga datang menargetkan, murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin. Petik 2. Setelah wanita berpakaian hijau mengungkapkan dirinya, Yao Lao terus diam. Tampaknya dia khawatir jika dia terus berkomunikasi dengan Xiao Yan, keberadaannya akan diketahui. Xiao Yan jelas memahami ini. Karena itu, dia tidak menanyakan identitas orang lain di dalam hatinya. Ketika Ki Anda meletus lebih awal, mengapa saya merasakan perasaan yang akrab? Jangan bilang kalau kita pernah berhubungan di masa lalu. Wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Xiao Yan. Alisnya sedikit vertikal saat dia bertanya dengan ragu. Apakah begitu? Sebuah jawaban ceroboh yang tidak berkomitmen diberikan. Suara dingin Xiao Yan berkata, terlepas dari siapa dirimu, tolong kembalikan King Lin kepadaku. Kalau tidak, temanku dan aku harus merebutnya dengan paksa. Petik 2. Haha, gadis kecil ini terlalu penting bagiku. Tidak mungkin bagi saya untuk menyerahkannya kepada Anda. Wanita berpakaian hijau itu tertawa dan menggelengkan kepalanya. Tatapannya melayang melewati Xiao Yan dan Hai Bo Dong saat dia dengan lembut tertawa, meskipun kalian berdua juga Do Huang, agak tidak mungkin bagimu untuk menghentikanku. Lakukan. Mendengar kata-kata wanita berpakaian hijau sebelumnya, Xiao Yan tidak ragu sedikit pun. Teriakan rendah terdengar dan nyala api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba melonjak dari dalam tubuhnya. Segera, suhu aula tiba-tiba naik. Kaki Xiao Yan tiba-tiba menginjak bagian atas pilar. Seketika, banyak garis retakan mulai menyebar dengan cepat dari jari kakinya. Akhirnya, itu benar-benar menyebar ke tanah. Pilar besar itu menjadi tidak stabil dalam sekejap. Meminjam kekuatan peluncuran, tubuh Xiao Yan menembak ke arah wanita berpakaian hijau seperti peluru meninggalkan cangkangnya. Saat tangisan lembut Xiao Yan jatuh, Hai Bo Dong juga bertindak seperti kilat. Telapak tangannya dengan cepat membentuk segel tangan untuk mentransfer energi. Segera, udara dingin di depannya menggumpal. 10 ditambah es tajam yang setebal paha seseorang terbentuk di ruang kosong. Di posisi ujung tusukan es, ada mesin terbang spiral, menyebabkannya tampak memiliki kekuatan membunuh yang lebih besar. Hai Bo Dong melambaikan tangannya dengan lembut. 10 ditambah es besar ditembakkan ke arah yang berbeda. Itu tersebar di seluruh area dan benar-benar menutupi semua ruang yang bisa dihindari oleh wanita berwarna hijau itu. Saat tubuhnya bergegas ke udara, tinju Xiao Yan yang berisi api putih tebal disertai dengan ledakan sonik dan panas saat dia dengan keras menghancurkannya pada wanita berpakaian hijau. Dengan Xiao Yan di depan dan Hai Bo Dong di belakang, wanita berpakaian hijau, yang diserang dari kedua arah, merenung sejenak. Dia kemudian menghentakkan kakinya ke tanah. Mengikuti suara berderak, dinding kayu besar tiba-tiba melesat keluar dari pilar kayu di bawah kakinya. Pada saat yang sama, tangan kanan wanita berpakaian hijau itu melebar keluar. 5 cambuk energi berduri berwarna zamrud melesat keluar dari ujung jarinya. Saat cambuk panjang menari, itu melindungi seluruh tubuhnya di dalamnya. Es yang dengan cepat menembus itu terlempar ke samping. Xiao Yan menghancurkan dinding kayu dengan pukulan. Lututnya sedikit tertekuk dan tubuhnya berubah menjadi bentuk busur. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba terangkat lebih tinggi. Dengan cara seperti kilat, dia berada di atas kepala wanita berpakaian hijau yang bermaksud menerobos atap dan melarikan diri. Tubuh Xiao Yan berguling di udara. Kakinya menggunakan kekuatan dari berputar dengan keras dan disertai dengan suara angin yang melolong, menabrak bahu wanita berpakaian hijau. Bang! Xiao Yan mencapai target pada pukulan pertama. Namun, ekspresi wajahnya di bawah jubah hitam tidak memiliki kegembiraan sedikitpun. Ini karena dia merasakan bahwa benda yang dia pukul bukanlah tubuh manusia. Sebaliknya itu seperti bagian dari kayu busuk lunak. Selain itu, kayu busuk sebenarnya mencerminkan beberapa kekuatan yang meletus darinya, menyebabkan tubuh Xiao Yan menjadi sedikit tidak stabil. Orang-orang di Kekaisaran Jiama benar-benar tidak suka bersikap masuk akal. Kecenderungan seperti itu ke arah kekerasan. Tidak heran orang-orang kuat di benua itu semua mengatakan bahwa kalian orang-orang yang kasar.
Wanita berpakaian hijau itu agak tidak puas karena dipukul oleh Xiao Yan saat dia berbicara. Tinju kanannya meringkuk dan energi berwarna hijau yang megah menargetkan dada Xiao Yan dan melesat ke depan. Kedua tangan Xiao Yan bersilang di depan dadanya saat nyala api putih yang tebal naik, menahan sebagian besar pilar energi. Meskipun serangan pihak lain tidak menyebabkan Xiao Yan cedera, kekuatan yang terkandung dalam pilar energi masih berhasil mendorong Xiao Yan menjauh. Ini berada dalam batas kekaisaran Jiama, jadi aku tidak ingin bertarung dengan kalian berdua. Meskipun tidak mungkin bagi saya untuk membunuh kalian berdua dalam waktu sesingkat ini, Anda tidak cukup baik jika Anda ingin memblokir saya. Wanita berpakaian hijau itu tertawa manja sambil menatap Xiao Yan yang disingkirkan. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan kekuatan yang bahkan lebih kuat dari Haibo Dong tiba-tiba menyerbu keluar dari tubuhnya. Segera, langit-langit aula yang tebal meledak terbuka. Fragmen kayu dan ubin berserakan, memperlihatkan langit biru di luar. Haha, selamat tinggal. Anda berdua dapat yakin bahwa saya tidak akan menyakiti gadis kecil ini. Saya juga tidak akan menggunakan sesuatu yang mirip dengan teknik transplantasi menjijikkan dari klanmu. Wanita berpakaian hijau itu tertawa. Sayap Douki berwarna zamrud dengan cepat terbentuk di belakangnya dan setelah itu, dia menembak ke arah langit. Perisai es misterius membentuk. Mengamati wanita berpakaian hijau yang ingin melarikan diri dari aula, Haibo Dong berteriak pelan. Segera, energi di sekitar langit-langit dengan cepat berfluktuasi. Udara dingin mulai menggumpal seperti kilat yang membuat orang takut. Akhirnya, itu benar-benar diaglomerasi menjadi perisai es yang lebarnya setidaknya puluhan meter. Di depan tatapan kaget di bawah, itu justru menutupi langit-langit. Es Douki yang sangat kuat. Namun, hanya dengan kekuatan 2 bintang Do Huang Anda, itu tidak cukup untuk menghentikan saya. Wanita berpakaian hijau itu tertawa samar ketika dihadapkan dengan perisai es yang luas sampai-sampai agak menakutkan. Tangan kanannya membentuk segel tangan seperti kilat. Saat dia menunjukkan segel, ruang di sekitarnya dengan cepat berfluktuasi dan dalam sekejap mata, lebih dari 100 pilar kayu tajam berwarna hijau muncul di udara. Setelah itu, mereka membawa kekuatan yang tak tertandingi dan menabrak perisai es dengan keras. Kaca. Di bawah gelombang tak henti-hentinya pilar kayu berwarna hijau bertabrakan dengannya, garis retakan secara bertahap menyebar di perisai es yang keras. Akhirnya, itu pecah dengan ledakan. Selamat tinggal. Saat perisai es rusak, wanita berpakaian hijau memiringkan kepalanya menghadap Xiao Yan yang menyerbu dan tertawa dengan cara yang dimanjakan. Dia mengepakkan sayapnya dan bergegas keluar. Dengan wajah gelap, Xiao Yan menatap wanita yang dengan cepat naik ke langit. Sepasang sayap awan ungu yang besar diperpanjang. Dia berbalik, menghadap Haibo Dong yang bergegas naik ke pilar dan dengan lembut berteriak, "Kejar!" Begitu dia mengatakan itu, Xiao Yan memimpin dalam mengepakkan sayapnya. Seperti burung besar, dia melesat ke kaki langit dan mengejar sosok manusia berwarna hijau itu. Berdiri di atas tiang kayu, Haibo Dong menatap Xiao Yan yang dengan cepat mengejar dan tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia ragu-ragu sebentar di dalam hatinya. Meskipun wanita berpakaian hijau itu sedikit kuyu saat menangani serangan menjepit mereka barusan, Haibo Dong jelas mengerti bahwa kekuatan wanita itu lebih kuat dari mereka berdua. Jika itu di masa lalu, mengingat karakter Haibo Dong, dia pasti tidak akan membantu Xiao Yan melawan orang kuat yang misterius dengan kekuatan yang sangat besar. Namun hari ini, Xiao Yan telah mengeluarkan pil ungu pemulihan spiritual, dan sepenuhnya menempatkan dia, yang pernah menjadi Kaisar Es, sepenuhnya di sisi yang pertama dan telah menjadi pejuang pribadi Xiao Yan. Oleh karena itu, jika Haibo Dong ingin segera memulihkan kekuatan puncaknya, Haibo Dong tidak punya pilihan selain mengikuti Xiao Yan dari dekat. Oleh karena itu, setelah sedikit ragu di dalam hatinya, Haibo Dong hanya bisa tersenyum pahit dan mengeluarkan sepasang sayap esnya sebelum mengikuti. Saat Haibo Dong melesat ke udara, kekuatan agung yang telah menyebar ke seluruh aula akhirnya mulai menghilang secara bertahap. Di aula, semua orang memiliki wajah mati rasa saat mereka melihat aula padat yang dihancurkan sampai benar-benar berantakan. Wajah mereka berkedut tanpa sadar. Apakah ini kekuatan yang merusak dari pertempuran antara Do Huang? Apakah ini tidak terlalu menakutkan? Semua orang di aula yang berantakan saling bertukar pandang. Panas yang kuat secara bertahap naik di hati mereka. Setelah hari ini,
Masalah pertarungan tiga Do Huang misterius ini kemungkinan akan menyebar ke seluruh kekaisaran Jiama dalam sekejap. Adapun mereka, mereka adalah kelompok pertama yang secara pribadi menyaksikan pertarungan antara Do Huang. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka akan memiliki modal untuk membanggakan orang lain di masa depan. Nalan Yanran mengangkat wajahnya yang cantik. Ekspresinya berulang kali berubah saat dia menatap langit biru. Beberapa saat kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dengan lembut, berbalik dan berjalan keluar dari aula. Ayo pergi, Paman Ge. Tidak ada lagi kebutuhan bagi kita untuk tetap di sini. Kita harus segera pergi dan melaporkan hal ini kepada guru dan memintanya untuk menyelidiki identitas ketiga orang kuat yang misterius ini. Mengamati punggung tinggi Nalan Yanran, Ge Ye ragu-ragu sejenak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit-langit yang rusak. Pandangan sekilas di bawah jubah hitam dari sebelumnya sekali lagi terlintas di benaknya. Itu pasti bukan bocah dari klan Xiao. Ge Ye mengatupkan giginya dengan keras saat dia menarik napas dalam-dalam. Dia dengan erat menekan pemikiran yang agak konyol yang ada di lubuk hatinya yang terdalam. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula. Bab 260, Kaisar Ular Hitam Bersayap 8. Tinggi di langit biru, tiga makhluk agung dan mengesankan terbang melewatinya. Di bawah cara yang menakutkan dan mengesankan ini, keributan segera diaduk di dalam kota yang di bawah. Banyak orang dari kelas Dousi atau lebih tinggi mengangkat kepala mereka dengan wajah kusam dan menatap sosok manusia yang terbang melewati langit seperti bintang jatuh. Kaki mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar. Cara yang mengesankan dari ketiga Do Huang ini sangat jarang terlihat di Kekaisaran Jiama. Sangat sedikit orang yang belum mencapai tingkat tertentu memiliki kualifikasi untuk merasakan tekanan dari kekuatan tersebut. Di bawah tekanan dari ketiga kekuatan yang mengesankan ini, kerusuhan dengan cepat mulai menyebar di dalam kota. Di atas kerusuhan, semakin banyak orang yang cukup kuat melonjak ke atap dengan hiruk-pikuk dan kegembiraan setelah mereka tercengang sejenak. Setelah itu, mereka bersemangat seperti kutu, bolak-balik di atap kota saat mereka mengikuti tiga kehadiran yang megah dan mengesankan dari jauh di belakang. Banyak orang merasa sangat hormat dalam hati mereka terhadap orang-orang yang sangat kuat dari kelas tersebut. Pertarungan antara orang-orang dengan tingkat tinggi seperti itu tidak diragukan lagi memiliki daya tarik yang besar terhadap orang-orang dari kelas Dousi atau Dadousi. Di dalam kota yang luas, beberapa ratus bayangan hitam memilih untuk bergerak cepat. Momentum itu agak menakutkan dan spektakuler. Di langit di atas, wajah Xiaoyan gelap saat dia terkunci pada sosok manusia berwarna hijau di depannya. Sepasang sayap di punggungnya mengepak dengan cepat dan angin liar bertiup dari depan, memotong seperti pisau ke tubuhnya dan menyebabkan dia merasa sedikit sakit. Tidak jauh di belakang Xiaoyan, Hai Bo Dong mengikuti dari dekat. Saat ini, douki berwarna putih sedingin es menyelimuti tubuhnya. Di tangannya yang keriput, es putih tajam yang bersinar menutupi ujung jarinya. Saat itu sedikit melengkung, gelombang kekuatan dingin yang tebal dipancarkan. Dia mengangkat kepalanya dan mengerutkan kening saat dia menatap wanita berpakaian hijau yang kecepatan terbangnya sangat cepat. Setelah merenung sejenak, telapak tangannya tiba-tiba mulai membentuk segel. Es dingin douki di tubuhnya dengan cepat mengalir, melonjak keluar dari tubuhnya dan mulai mengendalikan energi jenis es yang ada di udara 100 meter jauhnya. Ketika seseorang mencapai kelas Do Huang, seseorang sudah bisa menggunakan douki di tubuhnya untuk beresonansi dengan energi alami selama pertempuran. Setelah itu, seseorang dapat mengendalikan energi ini dan melepaskan kekuatan mengerikan yang tak tertandingi. Ini juga alasan mengapa hanya Do Huang yang memiliki kekuatan penghancur yang membuat orang ngeri. Pelatihan Douze dimulai dengan melatih tubuh terlebih dahulu. Setelah tubuh dilatih sampai mencapai puncak, douki dalam tubuh seseorang akan dapat beresonansi dengan energi alami dari afinitas yang sama dan akhirnya mencapai tujuan untuk mengendalikannya. Semua douze, hampir tanpa kecuali, merasakan rasa hormat dan kerinduan di hati mereka terhadap dunia ini. Sebelum memasuki ranah ini, satu orang mungkin dapat memblokir 10, memblokir 100, memblokir 1000, tetapi kekuatan seseorang akan selalu mencapai titik ketika habis. Hanya dengan mencapai alam pengendalian energi alam, gagasan satu orang mengambil 10.000 bukanlah ilusi seperti bulan di air bunga di cermin. Menurut legenda, ketika kekuatan seseorang mencapai kelas Dou Zong atau Dou Seng, seseorang dapat menyebabkan langit runtuh, tanah retak, gunung-gunung runtuh dan laut terbalik hanya dengan mengangkat tangan.
Ini tampaknya bukan hanya ilusi. Ketika seseorang mencapai alam itu, seseorang dapat memanggil petir dan membangkitkan magma dengan satu pikiran. Berakhir saat dimulai, puluhan ribu tentara semuanya akan berubah menjadi abu. Tentu saja, tidak pernah ada yang mutlak. Ada juga beberapa orang kuat yang melepaskan kesempatan untuk beresonansi dengan energi alam. Mereka memilih untuk berulang kali memperkuat daging mereka sendiri. Begitu mereka melatih daging fisik mereka sampai berubah, pukulan dan tendangan mereka bisa menghancurkan tanah dan menghancurkan ruang. Kekuatan kehancuran mereka tidak akan lebih kecil daripada mengendalikan energi alam. Sebaliknya, itu bisa lebih besar. Namun, hanya dengan memperkuat daging seseorang, tingkat kesulitan pelatihan akan lebih besar daripada yang sebelumnya. Selain itu, rasa sakit yang hebat yang diciptakan oleh pelatihan daging membuat orang-orang yang pikirannya tidak teguh untuk bertahan sangat sulit. Dinding duri kristal misterius. Teriakan rendah terdengar di udara. Dengan cepat mengikutinya, ruang puluhan meter di depan wanita berpakaian hijau itu mulai menjadi agak terdistorsi. Segera, kabut berwarna putih dengan cepat muncul dan dengan cara seperti kilat, menggumpal di udara menjadi lapisan es tebal yang lebarnya sekitar 70 hingga 80 kaki. Selain itu, es yang panjangnya beberapa meter padat di permukaan lapisan es yang tebal. Seseorang dapat membayangkan bahwa jika seseorang menabraknya, seseorang kemungkinan besar tidak akan merasa baik tentang nasibnya. Kemunculan tiba-tiba lapisan es besar di langit juga menyebabkan banyak orang yang terus mengikuti di bawah untuk menyuarakan gelombang terengah-engah. Wajah mereka segera menjadi lebih panik. Ini adalah rasa hormat dan kerinduan setiap douse terhadap kekuatan. Huff. Mengamati lapisan es yang tiba-tiba muncul, wanita berpakaian hijau itu agak marah saat dia mendengus. Jelas, dua orang yang mengejar di belakangnya menyebabkan dia sedikit tidak sabar. Istirahat untukku. Dengan tangan kirinya memeluk King Lin yang tidak sadarkan diri, wanita berpakaian hijau itu tiba-tiba menggunakan tangan kanannya untuk mendorong ruang kosong di depannya dengan keras. Cahaya zamrud tiba-tiba melonjak ke kaki langit. Tanaman merambat berwarna hijau anehnya muncul di semua tempat. Setelah tanaman merambat muncul, mereka mulai melilit dan melilit satu sama lain. Hanya dalam 10 detik lebih, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya benar-benar dipintal menjadi kepalan tangan berwarna hijau yang berukuran sekitar 40 hingga 50 kaki. Tinju besar ditutupi oleh cahaya energi. Setelah itu membawa suara melolong saat tiba-tiba menabrak lapisan es yang tebal. Setiap tempat yang dilewatinya, es yang tajam pecah dengan keras. Bang! Tinggi di langit, sebuah ledakan terdengar. Lapisan es besar dihancurkan oleh tinju besar berwarna zamrud sampai sebuah lubang besar muncul. Mendengar ledakan yang terdengar tinggi di udara dan pecahan es yang dingin, hati orang-orang di bawah bergetar beberapa kali. Masing-masing dari mereka samar-samar memperkirakan dalam hati mereka. Segera, mereka terkejut menyadari bahwa energi yang terkandung di dalam tinju besar kemungkinan bisa langsung menghancurkan gerbang kota Yan City hanya dengan satu pukulan. Kekuatan yang mengerikan. Sekelompok orang di bawah serta Xiao Yan dan Hai Bodong yang tinggi di langit mengerang kaget di dalam hati saat mereka melihat lapisan es yang hancur. Tubuh wanita berpakaian hijau melesat keluar dari lubang kosong dengan cara seperti kilat. Pada saat yang sama, tangannya tiba-tiba melambai ke belakang. Seketika, tinju energi berwarna hijau besar melesat keluar dari lubang dan dengan keras menabrak Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat dia secara pribadi mengalami tekanan yang kuat. Tinju kanannya tiba-tiba didorong ke depan. Tidak ada yang terjadi untuk sementara waktu saat dia mengarahkan tinjunya ke arahnya sebelum pilar api putih tebal yang besar melesat keluar. Pilar api putih tebal bertabrakan dengan tinju energi. Ketika tinju energi besar itu mendekat dalam jarak 10 meter ke Xiao Yan, lapisan es putih tebal dengan cepat menyebar dan membungkus tinju di dalamnya. Tembakan tubuh terbang Xiao Yan berlalu. Kakinya dengan lembut menekan kepalan besar yang telah berubah menjadi es dan kekuatan tersembunyi dipindahkan. Segera, tinju energi besar meledak dengan keras. Sementara es dingin melesat ke segala arah, tubuh Xiao Yan keluar dari lubang lapisan es dengan cara seperti kilat. Segera, dia berhenti tiba-tiba saat dia diam-diam menatap wanita berpakaian hijau yang tiba-tiba berhenti terbang. Setelah Xiao Yan berhenti, Hai Bodong di belakangnya juga menyusul. Dia berhenti di samping bahu Xiao Yan dan memperhatikan wanita di depan. Udara dingin ditelan dan dimuntahkan di antara telapak tangannya. Menatap wanita berpakaian hijau,
Hai Bodong memiringkan kepalanya dan menatap Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara lembut, mengapa dia berhenti melarikan diri. Aku tidak tahu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Tatapannya tidak pernah bergeser dari wanita berpakaian hijau. Setelah dia terdiam beberapa saat, dia membuka mulutnya dan berkata, kekuatanmu memang sangat hebat. Dengan hanya salah satu dari kami berdua, mungkin sulit untuk menahan Anda. Sayangnya, bagaimanapun, ada dua dari kita. Serahkan King Lin. Kami juga tidak ingin berkonflik dengan Anda. Xiao Yan berkata dalam-dalam. Itu tidak akan berhasil. Untuk menemukan, murid bunga ular hijau 3 giok, saya telah mencari selama beberapa dekade. Sekarang aku beruntung telah bertemu satu, lupakan kalian berdua adalah Dou Huang, bahkan jika ada beberapa lagi, aku pasti tidak akan melepaskannya. Wanita berpakaian hijau menggelengkan kepalanya. Nada suaranya tidak menunjukkan bahwa ada ruang untuk diskusi. Dapatkan dia. Saat dia menatap wanita berpakaian hijau dengan muram, kesabaran Xiao Yan juga berangsur-angsur habis. Pada saat itu, dia tidak menunda-nunda. Dengan teriakan pelan, mereka berdua bersiap untuk sekali lagi melancarkan serangan ganas. Jika bukan karena aku khawatir tinggal di sini lebih lama lagi akan menarik orang-orang kuat. Dari Kekaisaran Jiama, hanya dengan kalian berdua, kamu mungkin tidak bisa mengalahkanku bahkan jika kita saling berhadapan. Wanita berpakaian hijau itu agak angkuh saat dia tertawa. Sayangnya, kita memang berada di Kekaisaran Jiama. Xiao Yan dengan dingin tersenyum saat dia membalas. Di telapak tangannya, api putih tebal menggeliat dengan keganasan yang meningkat. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan dan sudah mempersiapkan kekuatan untuk menyerang. Itu benar, sekarang kita berada di Kekaisaran Jiama, oleh karena itu, aku juga tidak akan sombong dan bertarung dengan kalian berdua saja. Wanita berpakaian hijau menggelengkan kepalanya dengan menyesal dan meletakkan jarinya yang halus ke dalam benang hijau dan mulutnya. Segera peluit agak tajam yang membawa gelombang suara aneh menyebar di langit. Hong! Tidak lama setelah peluit berbunyi, raungan tiba-tiba menjawab dari hutan yang jauh. Segera, seekor binatang besar yang sangat besar yang panjangnya hampir 100 kaki tiba-tiba melonjak ke langit dan terbang ke area kaki langit mereka. Bayangan gelapnya yang besar menutupi sebagian besar tanah. Tubuh binatang besar itu sangat panjang. Sepintas, sepertinya mirip dengan binatang ajaib berbentuk ular. Kecepatan terbang binatang ajaib ini sangat cepat sehingga mengejutkan orang. Saat ekornya yang besar berputar dan berayun, binatang itu tampak sedang berteleportasi. Hanya dalam beberapa gerakan, itu cukup dekat dengan wanita berpakaian hijau. Saat binatang besar itu bergerak mendekat, seluruh penampilannya akhirnya terserap ke dalam mata Xiao Yan dan yang lainnya. Segera, mereka tanpa sadar dan dengan lembut menghirup udara dingin. Binatang besar itu mungkin harus disebut ular besar agar lebih akurat. Tubuhnya sangat besar dan benar-benar hitam pekat. Di tengah hitam pekat, ada banyak garis terang dengan penampilan yang aneh. Di kedua sisi tubuh ular besar itu sebenarnya ada 8 sayap hitam yang membawa jejak ungu. Di kepalanya ada tanduk berpola spiral hitam gelap saat cahaya ungu samar melintas di ujung tanduk. Jelas, itu menyembunyikan racun mematikan. Garis-garis berwarna cerah samar di kepalanya samar-samar membentuk bentuk mahkota. Di dalam mata berbentuk segitiga, itu tidak memiliki karakter seperti binatang. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan kelihayan dan kelicikan, seperti manusia. Kaisar ular hitam bersayap 8. Mengamati penampilan ular hitam yang sangat besar, wajah Hai Bodong berubah saat dia berteriak tanpa sadar. Mendengar teriakan Hai Bodong yang agak kaget, hati Xiao Yan sedikit bergetar. Informasi muncul dari dalam hatinya. Kaisar ular hitam bersayap 8, sejenis binatang unik yang sangat berbakat. Ini adalah evolusi dari peringkat 3 Magic Beast, ular hitam bersayap 2. Mulai dari peringkat ketiga, setiap kali naik peringkat, itu akan memiliki sepasang sayap tambahan. Ketika mencapai 8 sayap, itu akan menjadi Kaisar Ular Hitam bersayap 8, yang nama galaknya terkenal di seluruh benua Doki. Sialan, peringkat 6 Magic Beast. Saya tidak berharap bahwa wanita ini benar-benar akan memiliki pendamping. Hati Xiao Yan tiba-tiba tenggelam saat dia menatap ular hitam besar dengan wajah muram. Dia tidak berpikir bahwa Kaisar Ular Hitam bersayap 8, kelas Dou Huang ini adalah kuda wanita berpakaian hijau. Setelah mencapai kelas tertentu, Kaisar Ular Hitam bersayap 8, sudah memiliki kecerdasan yang tidak di bawah manusia.
Kaisarnya seperti keangkuhan secara alami tidak akan membiarkannya menyerah pada manusia yang hanya kelas yang sama dengannya. Di langit yang jauh, wanita berpakaian hijau dan kaisar ular hitam bersayap 8, yang sangat besar secara bertahap mendekat. Segera, dua kekuatan menakutkan melesat ke langit, menyebabkan awan malas hancur. Berkeping-keping pada saat ini. Kali ini, itu akan merepotkan. Merasakan dua kekuatan menakutkan ini, ekspresi Xiao Yan dan Hai Bodong tiba-tiba menjadi sangat sedih.